Halo Sobat Kompa dimanapun kalian berada, apa kabar? Berjumpa lagi dengan saya Andreas Baok yang beralih profesi dari tukang gali kubur sekarang jadi tukang ngomongin film. Nah, film yang akan saya rangkum ini judulnya Bullet Train Explosion. Maaf kalau salah baca. Menceritakan tentang ketegangan para penumpang kereta setelah mengetahui kalau kereta yang mereka tumpangi itu membawa beberapa bom yang siap meledakkan mereka semua. Bom tersebut sengaja dipasang oleh seorang perempuan yang masih bulu kumuut atau remaja karena dia merasa stres dengan kehidupan yang dijalaninya. Penasarin seperti apa ketegangannya? Tapi seperti biasa sebelum ke alur cerita, saya mau ingetin kalian agar makan permen terlebih dahulu, biar seancur-ancurnya muka kalian, sepahit-pahitnya hidup kalian, tapi setidaknya mulut kalian tetap manis. Ini dia, Seleketep. Di awal film kita langsung diperkenalkan dengan seorang kondektur kereta cepat bernama Takaichi. Di hari itu terlihat Takaichi sedang memandu rombongan pelajar SMA dalam kegiatan study tour untuk memperkenalkan kepada mereka mengenai beberapa fakta menarik seputar Shinkansen, sebuah kereta super cepat kebanggaan Jepang. Dengan pengalaman dan pengetahuan yang cukup mumpuni, Takaichi menjelaskan beberapa fitur canggih serta sejarah Shinkansen yang kini telah menjadi simbol transportasi tercepat dan paling maju, khususnya di kawasan benua Asia. Setelah sesi edukatif selesai, Takaichi segera bersiap untuk memulai perjalanan. Kali ini Takaichi didampingi oleh seorang kondektur muda bernama Uji. Terlihat si Uji ini begitu bersemangat lantaran perjalanan ini adalah debut pertamanya di lintasan Shinkansen. Perjalanan kali ini bisa dikatakan cukup istimewa karena selain ada rombongan siswi-siswi SMA Paragoy, ada juga beberapa penumpang lainnya yang terdiri dari anggota parlemen, para konten kreator, penjudi, sekelompok ormas, sampai narapidana pun ikut serta naik ke dalam gerbong. Di mana mereka ingin merasakan pengalaman menaiki kereta cepat juga. Nah, kereta cepat Shinkansen yang mereka naiki ini bernama Hayabusa dengan nomor 60. Dia bernama Kasagi. Kasagilah yang nanti bertugas dalam memastikan setiap kereta agar tetap berada di jalur yang tepat. Joko Orai. Suasana di dalam gerbong terlihat begitu hangat, riang, gembira, terutama untuk para siswa SMA yang nampak sangat menikmati perjalanan tersebut. Akan tetapi, situasi langsung berubah 180 derajat saat seorang operator di kantor pusat Shinkansen menerima telepon dari seorang pria misterius yang mengaku telah memasang bom di kereta logistik dan juga di kereta Hayabusa. Si pria misterius alias si teroris ini berkata kepada pihak Shinkansen bahwa jika kecepatan kereta Hayabusa turun di bawah 100 km per jam, maka secara otomatis bom tersebut akan aktif dan meledak. Awalnya pihak Shinkansen meragukan ancaman tersebut, tapi seketika mereka langsung mempercayainya setelah salah satu gerbong kereta logistik tiba-tiba ngabeledug. Setelah ledakan terjadi, pria berambut putih yang menjabat sebagai direktur lapangan Shinkansen langsung memerintahkan Kasagi agar mengambil alih situasi dan selalu berkomunikasi dengan sang masinis kereta Hayabusa. Karena kereta harus tetap melaju dengan kecepatan di atas 100 km per jam, jelas Kasagi pun dibuat pusing dalam menyusun strategi evakuasi para penumpang. 60B は ATC 開放。万が一に備えて時間を稼ぐ。全列車を退避させる。
120キロを保ち八戸は通過に変更。お客様の安全に勝る運行はない。 Masinis kereta Hayabusa ini bernama Mia. Saat ini Mia telah menerima arahan supaya kecepatan keretanya tetap stabil di atas ambang bahaya yaitu 100 km per jam. Jika tidak, kereta yang sedang dia kemudikan secara otomatis akan meledak. 了解しました。ATC 開放。よしよし。 Setelah itu, Kasagi menghubungi Takaichi untuk menjelaskan apa yang sedang terjadi dengan kereta yang sedang mereka naiki. Kasagi meminta kepada Takaichi agar tetap tenang dan jangan membuat para penumpang panik. Sementara untuk tim kendali, terlihat mereka sedang sibuk mengatur ulang jalur Shinkansen, terutama mengatur jalur yang sedang digunakan oleh kereta Hayabusa agar dialihkan secepatnya. Awalnya, mereka semua akan turun di stasiun Tanah Abang, tapi karena kereta yang mereka naiki itu tetap melaju dan tidak berhenti di stasiun Tanah Abang sesuai jadwal yang ditentukan, beberapa orang di antara mereka akhirnya mulai menyadari bahwa telah terjadi sesuatu yang tidak beres. Tak berapa lama, si teroris mulai menghubungi pihak Shinkansen lagi, yang mana kali ini dia menuntut uang tebusan sebesar 100 miliar yen. Sontak sang direktur mulai kebingungan, tapi sebelum dirinya merespon, datanglah juru bicara pemerintah bernama Sasaki. Sasaki berkata bahwa sesuai pesan dari Perdana Menteri, pemerintah Jepang tidak akan pernah bernegosiasi dengan seorang teroris, dan dengan tegas Sasaki menginstruksikan kepada pihak Shinkansen agar para penumpang segera diberitahu mengenai keberadaan bom tersebut. Sekali lagi, perintah tetaplah perintah. Dengan berat hati, akhirnya para penumpang kereta Hayabusa mendengar pengumuman dari Takaichi yang mengatakan bahwa kereta yang sedang mereka naiki telah dipasangi sebuah bom. Kepanikan pun terjadi, orang-orang mulai berteriak. Sebagian di antara mereka berusaha menelepon anggota keluarganya. Di tengah kekacauan tersebut, terlihat seorang pria bertopi dan bermasker bernama Yanto dengan santainya tetap menyantap semur jengkol seolah seperti tidak terjadi apa-apa. Meskipun situasi saat ini sedang tidak terkendali, Takaichi dan Uji tetap berupaya menenangkan para penumpang kereta. Dengan gaya seolah seperti seorang pahlawan, salah satu anggota parlemen bernama Kagami yang sebelumnya kerap menjadi bahan cibiran publik karena masa lalunya yang korup itu, terlihat berusaha meredakan suasana dengan cara memberikan semangat dan kata-kata motivasi kepada para penumpang. Di sisi lain terlihat pihak pemerintah sedang mengadakan konferensi pers yang disiarkan secara langsung di beberapa stasiun televisi lokal. Pihak pemerintah menyatakan bahwa prioritas utama mereka saat ini adalah menangkap si teroris. Namun, publik justru merasa tidak puas lantaran pihak pemerintah tidak memberikan sepatah kata pun soal penyelamatan para penumpang kereta. Keadaan semakin amburadul dan acak-acakan ketika acara siaran langsung tersebut secara tidak puguh-puguh berhasil diretas oleh si teroris, di mana si teroris menampilkan rekaman video saat pemasangan bom di kereta Hayabusa. Karena hal tersebut, ya jelas kepanikan pun semakin menjadi sejadi-jadinya.
Masalah semakin tidak karuan ketika Kasagi mendapat laporan bahwa kereta Hayabusa akan berpapasan dengan kereta lain dari arah berlawanan. Jika mereka tidak segera mengubah jalur, maka kejadian adu banteng seperti tragedi Bintaro pun tidak dapat terelakkan. Kini, keputusan harus segera diambil dalam waktu kurang dari 3 menit. Hanya bermodalkan insting dan keberuntungan, Mia mencoba menyesuaikan ulang laju kereta, kecepatan, kekuatan, dan perhitungan. Di hari itu, teknologi Jepang benar-benar sedang diuji. かなりの揺れが予想されるらしい。そのため大きな揺れが予想されます。座席を元に戻してください。まもなく大きな揺れが。姿勢を低くして頭を下げて。 3027B 増速し盛岡接近。 102キロまで落とせ。 3027B 盛岡駅。 5060便。そこだ。 Meski sempat terjadi gesekan, beruntung kereta Hayabusa masih tetap melaju di atas rel. Untuk Kagami, terlihat dia mulai kembali mencuri perhatian dengan memuji Takaichi dan berusaha tampil sebagai figur yang selalu peduli dan simpati kepada publik. Akan tetapi, pencitraannya itu mulai terusik oleh aksi dari seorang YouTuber papan atas bernama Todoroki. Dengan memanfaatkan popularitasnya di media sosial, Todoroki mengusulkan penggalangan dana berskala nasional melalui kanal YouTube-nya dengan tujuan bisa memenuhi tuntutan uang tebusan senilai 100 miliar yen seperti yang diminta oleh si teroris. Pengumuman tersebut mendapat respon positif karena semua para penumpang kereta berbondong-bondong langsung membagikan link donasi tersebut di berbagai akun media sosial milik mereka masing-masing. Untuk urusan hal semacam ini, tentu para gadis Tobrutlah jagonya karena kebanyakan di antara mereka mempunyai banyak akun dan banyak pengikut di berbagai macam media sosial seperti Twitter, Facebook, Instagram, TikTok, dan micet. Berkat pemikiran cerdas dari Todoroki, akhirnya warga Jepang secara serentak mulai berdonasi. Mereka berharap dalam waktu kurang dari 24 jam, penggalangan dana tersebut cukup untuk menyelamatkan semua orang yang ada di dalam kereta Hayabusa. Bukannya mendapat dukungan, pihak pemerintah malah memblokir situs penggalangan dana itu lantaran mereka tetap berpegang teguh pada sebuah prinsip bahwa pihak pemerintah tidak akan melakukan negosiasi apapun dengan seorang teroris. Tindakan semena-mena itu jelas dipertanyakan oleh publik, di mana mereka kembali teringat pada sebuah tragedi di tahun 1975 ketika salah satu kereta Shinkansen dipasangi sebuah bom juga. Pada waktu itu, pelaku teror berhasil ditemukan tapi nyawanya tidak terselamatkan. Nah, karena peristiwa itulah, pihak pemerintah masih percaya bahwa keberuntungan dari sejarah kelam tersebut pasti akan terulang kembali. Beberapa jam berlalu, Todoroki diundang secara online oleh salah satu stasiun TV untuk menjelaskan mengenai penggalangan dana yang telah diblokir oleh pemerintah. Meskipun demikian, sebagai warga negara yang berbudi pekerti luhur, Todoroki tetap legowo menerima apapun keputusan dari pihak pemerintah. さんの行動に否定的なようですね。感謝されこそすれ避難されるファンドを使って集まってくるお金を可視化できるようにしただけです。まあ、トドロケ Setelahnya, Kagami mulai emosi karena popularitasnya sempat terganggu oleh Todoroki. Bukannya melakukan rekol-rekol di depan si korup, Todoroki justru mengajak Kagami agar berkolaborasi dengannya saja demi kebaikan semua orang. としての力を使えば集金をブーストできる。ふざけるのもいい加減。集金を始めるなら早ければ早いほどいい。 Dua orang TikToker yang berambut warna-warni itu terlihat sedang mencari sensasi dengan memprovokasi Shianto yang diketahui bahwa beberapa tahun lalu
dia mempunyai masa lalu yang cukup kelam terkait insiden kecelakaan sebuah helikopter. Aksi perpeloncoan kepada Yanto pun mereka siarkan secara live, yang mana hal itu justru semakin menambah kericuhan. Karena sudah tidak kuat mendapat hukuman sosial serta teror bom di kereta, Yanto yang tertekan memohon kepada siapa saja agar menekan tombol SOS untuk menghentikan kereta. Karena menurutnya, dengan menekan tombol SOS itu, secara otomatis bom akan aktif dan langsung ngebeleduk. Dengan watados alias wajah tanpa dosa, tanpa pikir lagi, seorang siswa SMA bernama Yujuki bersedia menekan tombol SOS tersebut. Ya, ternyata tombol SOS tersebut tidak berdampak apa-apa karena fungsinya hanya untuk mengirim sinyal bantuan darurat kepada staf kereta saja. Karena sudah babak belur, Takaichi membawa Yanto untuk diberi perawatan. Melihat hal itu, Uji pun berkata, kenapa Takaichi mau membantu orang seperti Yanto yang sebagai mantan napi. Dengan tenang, Takaichi menjawab bahwa tugasnya adalah melindungi seluruh penumpang tanpa pandang bulu. Masa lalu seseorang bukan alasan untuk menolak bantuan, karena menurutnya semua orang layak untuk mendapatkan kesempatan kedua. Sementara itu, Kasagi bersama tim yang bersangkutan mulai menjalankan rencana evakuasi darurat dengan cara memisahkan gerbong antara kepala dan ekor karena bom diduga ada di dua bagian tersebut. 救援列車を追いつかせる。乗客をここからこっち側に移動し、すべての作業を120キロのスピードで非常ブレーキ。ベストかどうかわかりません。やる責任があります。 Selanjutnya, Takaichi dihubungi untuk diberikan arahan terkait pemisahan gerbong, dan masalahnya saat ini, teknisi listrik kereta Hayabusa sedang tidak ikut bersama rombongan mereka. Untungnya, ada salah satu penumpang, seorang abah-abah, yang cukup mahir di bidang kelistrikan dan percongkelan sambungan baja. Lantas, Uji mulai mengarahkan para penumpang agar segera bersiap-siap pindah ke gerbong tengah. B0 端子と17番にしないでは最後に16番ケーブルを外してください。非常ブレーキ。セットしてください。はい、了解。まであと4分。連結解除確認。送電異常なし。やはり爆弾。 Setelah itu, Kasagi memerintahkan agar segera melakukan penyelamatan dengan cara semua penumpang dipindahkan ke kereta evakuasi. Akhirnya, kereta evakuasi segera menyusul melalui jalur yang sama dari arah belakang. 5060B に接近してください。来ました。はやぶさ60号です。同じ線路、別の新幹線が追いかけてきます。 5060B。120キロに固定中。救出後現在100。40、25。まもなく連結体制を組みます。高い急速に入る。風に気をつけろ。抑えてろ。じっくり入れて。はい、もらった。受け取りました。手伝います。了解。ここまで。本当にお疲れ様。 Setelah kereta evakuasi mulai mendekat dan jembatan penghubung sudah berhasil terpasang di antara kedua gerbong, Takaichi menyuruh semua penumpang agar segera masuk ke dalam gerbong evakuasi dengan mengutamakan para perempuan, lansia, dan anak-anak terlebih dahulu.
Bukannya segera pindah ke dalam gerbong evakuasi, kedua TikToker ini malah sedang digulung lantaran Yanto masih dendam dan tidak terima atas perplonoan yang sudah mereka lakukan kepadanya. Beruntung hal itu berhasil diatasi oleh Takaichi. Selesai dengan masalah Yanto, muncullah masalah baru. Diketahui sampai saat ini Juki belum pindah ke gerbong evakuasi bersama siswa lain. Ya, otomatis si ibu guru pun panik. Kagami, anggota parlemen yang sedang mencari muka demi popularitas menjelang pemilu, ikut mencarinya. Untuk Todoroki, si YouTuber terkenal juga tidak mau kalah, di mana si ibu guru, Kagami dan asistennya pun kembali ke gerbong kereta Hayabusa. Sesampainya di gerbong kereta Hayabusa, ternyata di sana masih ada si Yanto yang tidak mau dipindahkan. Yanto lebih memilih mati lantaran sudah sangat frustasi dengan kehidupan yang sangat-sangat membagongkan ini. Beruntung, gerbong kereta sempat mengalami guncangan yang cukup kuat sehingga Yanto yang sedang amuk-amukan langsung ngajoprak di tempat. Karena khawatir terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, para penumpang pun segera kembali ke gerbong evakuasi. Tapi saat mereka hendak kembali ke gerbong evakuasi, ternyata jembatan penghubung antara gerbong itu telah rusak akibat guncangan tadi. Beberapa saat kemudian, kereta mulai mengalami masalah karena semakin sini kecepatan kereta semakin tidak stabil sampai akhirnya kedua gerbong yang telah tersambung harus terputus dan naasnya Uji telah tertusuk material besi. Kini di kereta Hayabusa hanya tersisa 9 orang saja, yakni 1 masinis, 2 kondektur, dan 6 orang penumpang. Tidak ada yang bisa mereka lakukan selain terus melaju sambil berharap datang tim penyelamat berikutnya. Di kantor pusat, sebenarnya pihak Shinkansen ingin mengirimkan kereta penyelamat lagi, namun rencana itu tidak mungkin dikabulkan dalam waktu dekat karena saat ini terdapat sebuah masalah yang jauh lebih mengerikan lagi. Di mana tujuan kereta Hayabusa berikutnya adalah stasiun Tokyo, jantungnya segala aktivitas dan pusat ekonomi negara Jepang. Di dalam gerbong, mereka semua terus berpikir agar mendapatkan solusi karena open donasi yang Todoroki buat masih jauh dari angka 100 miliar yen. 東京駅まで傍観という選択肢はない。65が東京駅で爆発したら到達する前に強制的に止めるとかそう。 2 jam berlalu, kantor pusat belum menerima panggilan dari si teroris lagi. Di situ Sasaki memerintahkan Kasagi agar menghentikan kereta Hayabusa sebelum mencapai stasiun Tokyo. Artinya, pemerintah lebih memilih mengorbankan 9 nyawa demi menyelamatkan jutaan nyawa di Tokyo. Tak berapa lama Kasagi mendapat panggilan dari Takaichi. Di situ Takaichi berkata bahwa dirinya mempunyai sebuah rencana bagaimana jika jalur yang sedang dilalui oleh kereta Hayabusa dipindahkan agar menjauh dari stasiun Tokyo. Setelah mendengar ide jenius tersebut, Kasagi dan para anggotanya pun secara serentak memohon kepada Sasaki agar menyetujui rencana tersebut. Meskipun si tangkurak Sasaki ini selalu merkedeweng, tapi untungnya kali ini Sasaki mengizinkan rencana pemindahan jalur. Sementara untuk Juki, terlihat dia sedang berbicara dengan ayahnya melalui telepon. Usut punya usut, ayahnya Neng Juki ini adalah mantan seorang polisi yang selalu dieluk-elukan sebagai pahlawan lantaran pernah membunuh pelaku teror Shinkansen pada tahun 1975 silam. Menurut si ayah, kejadian pada hari ini mungkin adalah aksi balas dendam dari keluarga si teroris. Apakah benar demikian? Ya tentu tidak. Karena mendadak ekspresi dan nada bicara Juki berubah menjadi dingin, di mana Juki menjelaskan kepada ayahnya bahwa sebenarnya percobaan teror bom di kereta Hayabusa saat ini adalah ulah Juki sendiri.
Ya, secara terang-terangan, Juki mengatakan bahwa alasan dia melakukan teror ini karena sedari kecil sampai sekarang tumbuh remaja, Juki sudah sangat muak mendengarkan ayahnya yang selalu memuji dirinya sendiri ketika bersamanya. Yang mana hal itu membuat Juki sangat stres dan ingin bundir. Karena penasaran dengan aksi ayahnya pada tahun 1975 silam, Juki iseng-iseng riset, baca-baca artikel di internet, lalu mengetahui fakta sebenarnya bahwa meninggalnya si teroris itu diakibatkan bom bunuh diri, bukan dibunuh oleh ayahnya. Dan mengenai bom tersebut, ternyata dibuat oleh Juki sendiri secara otodidak tanpa bantuan dari siapapun. Gimana ia barudak? Masa lantaran perkara dongeng dari ayahnya sendiri sampai tega berbuat begini? Ternyata Juki bukan hanya memasang bom di kereta Hayabusa saja, melainkan juga di dalam rumahnya sendiri. Setelah memastikan sang ayah maut, Juki tersenyum lega karena sebentar lagi dirinya juga akan menyusul sang ayah dan bertemu sang ibu yang sudah innalillahi 7 tahun silam karena penyakit sisi duun. Selesai urusan dengan ayahnya, dengan pedenya Juki menghampiri 8 orang yang sedang terjebak bersamanya. Kemudian Juki menelepon kantor pusat, lalu dengan polontongnya mengaku bahwa dialah pelaku teror sebenarnya. Kemudian, untuk uang tebusan sebenarnya hanya pengalihan perhatian saja agar rencana terornya berjalan dramatis serta menegangkan. Setelah mendengar pengakuan tersebut, jelas semua orang dibuat ngehuleng atau gak nyangka karena bagaimana mungkin seorang gadis remaja Tobrut seperti Juki bisa merencanakan hal ekstrim semacam ini. Termasuk guru sekolahnya yang dibuat terkejut karena baginya Juki adalah murid teladan, cerdas, pendiam, tidak pernah bermasalah dan tidak pernah joget-joget di TikTok. Dan yang membuat saya semakin emosi adalah si Juki Edan ini mengaku jika ingin menjinakkan bom di kereta, maka mereka harus membunuhnya terlebih dahulu. Dikarenakan pemicu bom tersebut sudah terhubung dengan sensor detak jantungnya, jadi jika Juki mati, maka secara otomatis sensor akan mengirim sinyal ke aplikasi yang ada di HP-nya. Sehingga prosesor yang ada di dalam bom akan nonaktif dengan sendirinya. Pihak Shinkansen pastinya kebingungan, merasa tidak tega jika mereka harus membunuh Juki karena prioritas utama mereka adalah menyelamatkan semua orang termasuk Juki. Nah, karena jalur yang sedang dilalui oleh kereta Hayabusa itu tidak bisa dipindahkan, mau tidak mau mereka harus melakukannya secara manual. Namun secara mengejutkan, Yanto dengan senang hati mengajukan diri untuk membunuh Juki. Todoroki terlihat menyetujuinya, tapi asisten Kagami yang juga mempunyai anak seusia Juki dengan tegas melarang tindakan bejat tersebut. Sementara pihak kepolisian yang sedang melakukan penyelidikan menemukan sebuah petunjuk bahwa Juki sedang mengidap penyakit jantung dan selama hidupnya dia bergantung pada alat bantu yang ada di jantungnya. Juki terus-terusan tantrum agar di antara mereka ada yang bersedia membunuhnya. Karena menurutnya dirinya itu selalu diperlakukan tidak adil oleh semua orang seperti oleh ayahnya, gurunya, dan juga teman-temannya. Intinya, semua orang nampak terlihat baik di depan, tapi busuk di belakang. Itulah alasan kenapa Juki tega melakukan teror, karena menurutnya di kereta Hayabusa ini ada banyak orang yang layak untuk mati. Setelah melakukan pengembangan, akhirnya pihak kepolisian menemukan petunjuk dari akun Instagram milik Juki, di mana beberapa hari yang lalu Juki sering berinteraksi dengan sebuah akun yang mencurigakan. Dan setelah ditelusuri,
ternyata akun mencurigakan tersebut adalah milik seorang pria paruh baya bernama Koga yang mempunyai latar belakang sebagai seorang ahli peledak. Pak Ladusing pun menduga jika Koga lah yang telah merakit bom, kemudian Koga menawarkannya kepada Juki. Lalu saat itu juga mereka langsung meluncur untuk menggerebek kediaman Koga. Kita kembali ke dalam kereta Hayabusa, di mana saat ini keadaan Uji semakin kritis karena perlahan-lahan Uji telah kehabisan darah. Melihat rekannya yang hampir sakaratul maut, Takaichi mulai putus asa dan memohon kepada Juki untuk menghentikan semua kegilaan ini. Namun Juki tetap kekeh agar salah satu di antara mereka ada yang bersedia untuk membunuhnya. Secara mengejutkan, para petinggi kantor pusat kembali dibuat stres karena pihak pemerintah menyuruh Kasagi agar segera menghentikan pemindahan jalur yang sedang berlangsung. Dengan alasan tindakan tersebut dapat membahayakan kereta-kereta lain. Artinya, sekali lagi, pihak pemerintah memang benar-benar lebih memilih untuk mengorbankan 9 orang yang ada di dalam kereta Hayabusa. Takaichi yang terlihat seperti sudah sangat putus asa pun akhirnya dia sadar juga. Benar memang, jika ingin mengakhiri ini semua, jalan satu-satunya hanya dengan cara membunuh Juki menggunakan tangannya sendiri. Namun, saat Juki hampir maut kehabisan napas, Takaichi malah melepaskan tangannya kemudian memeluk Juki. Perlu diketahui bahwa seumur-umur, Juki belum pernah merasakan pelukan dari siapapun, bahkan dari ayahnya sendiri. Dan sekalinya mendapat sebuah pelukan, Juki seolah seperti merasakan sebuah kasih sayang yang begitu tulus, menyentuh lubuk hati dan menggetarkan bulu bau. Untuk Koga, dia mulai dimintai keterangan, diinterogasi secara khusus, apakah dia terlibat juga dalam kasus ini apa tidak. Jujur, Koga bercerita bahwa sebenarnya dia merupakan anak kandung dari si pelaku teror pada tahun 1975 silam. Maksud dan tujuan Koga merencanakan ini semua adalah karena dia mempunyai dendam kepada ayah Juki dan pemerintah Jepang lantaran telah mencoreng nama keluarganya. Terus terang, sebenarnya si Koga ini selalu iba kepada nasib Juki karena Juki selalu disiksa oleh ayahnya yang tidak pernah mengakuinya sebagai anak sendiri lantaran Juki terlahir sebagai anak perempuan bukan laki-laki. 自慢するような下劣なやつで、この男がどういうやつか知ってるでしょ。だからゆずきちゃんは新幹線は象徴だからです。憎き父親のね。 Di ujung keputusasaan, tiba-tiba Kasagi mendapat pencerahan di mana dia mempunyai gagasan agar memindahkan 9 orang itu ke gerbong yang aman dari bom. Setelahnya, gerbong yang sedang mereka naiki itu melepaskan diri dari kepala kereta. Dan mengenai ledakan, bisa diarahkan ke area terpencil sepi penduduk. Kemudian sebagai pamungkas, laju gerbong sepertinya masih bisa ditahan oleh ribuan toran besar yang terisi penuh dengan air. 作戦には周辺に車から6号車は下り線へ、7号車は上り線下り線をまたぐようにポイント B 操作、7号車8号車は本線上に停車。 Setelah mendengar ide yang sangat gacor ini, tanpa adanya sebuah perdebatan, akhirnya gagasan dari Sasaki pun langsung disetujui oleh pemerintah. Pertama-tama, Takaichi diarahkan untuk membuat bantalan di setiap penjuru gerbong dengan menggunakan benda-benda random yang ada di sekitar. Kemudian, untuk Mia yang sedari tadi berada di ruang kemudi dihampiri oleh Takaichi agar segera mengaktifkan autopilot guna membantu yang lain mengumpulkan barang-barang.
ください。指揮本部グラウンド超人部に設置。 Oke, berbagai macam persiapan telah dilakukan secepat mungkin. Ribuan toren yang berisi air telah disusun. Berikut Satpol PP, tim medis, Densus 88, dan para ormas juga sudah ready menunggu kedatangan kereta. Aksi penyelamatan itu disiarkan secara langsung oleh seluruh stasiun televisi di Korea. Dan mak-mak pengguna FB Pro juga tidak mau ketinggalan momen menegangkan ini. Harapan dan doa dipanjatkan oleh seluruh masyarakat Jepang dan para penumpang yang sudah selamat berharap adanya keajaiban agar 9 orang terakhir yang ada di dalam kereta Hayabusa bisa selamat juga. 大丈夫ですね OK です Akhirnya, saat itu telah tiba, gerbong kereta telah dipisahkan. Tangki-tangki berisi air mulai berterbangan dan mari kita saksikan bersama-sama momen yang sangat menegangkan ini. 速度121キロ 操作 Dan ya, keajaiban pun datang di mana 9 orang terakhir yang ada di dalam kereta Hayabusa berhasil diselamatkan juga. Terlihat Uji langsung dilarikan ke puskesmas terdekat, sedangkan sisanya hanya diberi perawatan ringan saja karena mereka tidak mengalami luka yang cukup serius. Sedangkan Yuki yang didampingi oleh Bapak Komandan Kepolisian langsung diceramahi dan menyadarkan Yuki bahwa sebenarnya Yuki telah dimanfaatkan oleh Koga. Bapak Komandan terus-terusan memberikan wejangan kepada Yuki agar dia bisa bangkit melanjutkan masa depannya yang masih panjang. Menurutnya, di dunia ini sebenarnya masih banyak sekali orang-orang baik di luaran sana karena hal tersebut dibuktikan dengan penggalangan dana yang sudah dibuat oleh Todoroki kini telah mencapai 100 miliar yen bahkan lebih. 世の中救急車によりマルチ搬送開始 Baiklah Sobat Kompak, itu tadi rangkuman film movie berjudul The Bullet Train Explosion. Mudah-mudahan Anda terhibur. Intinya kita gak boleh egois. Ketika kita sendiri yang punya masalah, maka semua orang harus merasakan penderitaan kita. Gak lucu atuh ya? Setiap orang pasti punya masalah masing-masing. Hanya saja ada yang diumbar, ada juga yang tidak. Berbahagialah kalian ketika orang lain menyebut kalian sebagai orang yang periang. Saya yakin bukan karena kalian gak punya masalah, melainkan bisa menutupinya. Saya Andreas Bauk pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adios. Tamios.